Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat teman-teman sobat gerak langkah, sobat gerak yang berada dimanapun dan saat menonton video ini juga waktu siang, pagi, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Ihdaulatul Mardiah. Saya merupakan praktisi di klinik seorang apoteker. Alhamdulillah hari ini kita memasuki puasa hari kedua atau ketiga, dan kita tahu banyak sekali sunnah puasa yang memang dijalankan oleh kita. Salah satunya adalah tentang tidur. Nah, tidur itu katanya sunnah atau ibadah untuk orang yang berpuasa. Nah, kita akan melihat sudut pandang tentang tidur di dalam agama Islam, aturan Islam juga di dalam aturan kesehatan. Saya izin untuk membagikan materi. Nah, ini ada aturan tidur di dalam Islam. Diambil dari artikel tahun 2013 yang sangat terkenal mengenai arti tentang tidur itu sendiri. Kita tahu bahwa tidur itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Di dalam artikel ini juga disebutkan bahwa tidur itu penting, dan ketika kita kurang tidur itu ada beberapa efek. Yang pertama adalah konsentrasinya berkurang, memori tentang segala sesuatu juga berkurang, suasana hati, kualitas hidup juga akan berkurang. Selain itu, ketika kita kurang dalam melakukan tidur, melakukan pekerjaan tidur, itu akan mengganggu fungsi endokrin serta metabolisme. Karena tubuh kita sudah secara penuh melakukan kegiatannya, kegiatan jantung melakukan memompa darah. Selain itu juga ada pencernaan, melakukan gerakan, dan sebagainya. Itu kegiatannya dilakukan saat kita sadar. Nah, waktu tidur itulah menjadi waktu yang sangat penting, karena tubuh melakukan suatu bentuk metabolisme yang nanti akan digunakan untuk kelangsungan hidup selanjutnya. Dan sehingga di sini selain menurut kesehatan juga menekankan bahwa Islam menekankan tidur itu penting untuk tidur yang waktu cukup. Ada tipe-tipe tidur. Yang pertama adalah tidur sinnah atau tidur artinya dia mengantuk, yaitu dia tidur tipe 1. Ada juga yang namanya tidur nuas, artinya tidur sejenak. Itu juga dia merupakan tipe tidur sekitar 10-15 menit. Setelah itu ada namanya tipe rukot, yaitu tidur untuk waktu yang lama. Kalau di dalam Islam itu seperti kisah orang-orang yang berada di dalam gua, di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Kahfi, yaitu Ashabul Kahfi yang tidurnya memiliki waktu yang sangat lama. Selain itu ada sebutannya haju, atau tidur pada malam hari, dan ada yang namanya subat atau tidur yang dengan deep sleep atau tidurnya yang sangat dalam, sangat enak sekali. Itu namanya adalah subat. Itu tipe tidur. Selanjutnya, ada beberapa tata cara yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama, dianjurkan untuk tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Kenapa? Karena bangun lebih awal itu untuk melakukan kegiatan di sepertiga malam, misal untuk sholat tahajud, dilanjutkan selanjutnya nanti untuk sholat subuh dan kegiatan keagamaan lainnya. Sehingga juga dianjurkan untuk tidur cepat. Selain itu, sebelumnya disunahkan untuk membersihkan diri, yaitu dengan dalam keadaan berwudu. Bersyukur-syukur kalau bisa melakukan sholat sunnah, yaitu sholat witir sebelum tidur. Jadi kita tidur itu dalam keadaan suci. Misalkan pun nanti kita dicabut agamanya oleh Tuhan, maka setidaknya kita sudah melakukan kesucian itu. Yang ketiga adalah membersihkan tempat tidur. Kenapa harus dibersihkan? Memang ini dia termasuk salah satu sunnah, karena untuk kenyamanan tidur itu juga. Yang keempat adalah posisi tidur yang tepat. Sehingga ada posisi tidur yang tepat, yaitu tidak dianjurkan untuk terlentang atau tengkurap.
Karena diharapkan tidur dalam posisi terlentang atau tengkurap ini nanti akan merasakan tidur yang sangat dalam, sehingga kita akan susah untuk melakukan kegiatan ibadah yang lainnya. Sehingga disunahkan dia menghadap ke kanan, ke arah kiblat. Kenapa? Kita tahu posisi jantung itu berada di sebelah kanan. Ketika kita menghadap ke sebelah kiri, maka jantung akan berposisi dia ditutup, sehingga disunahkan menghadap ke sebelah kanan karena jantung tidak akan tertekan. Nah, selanjutnya adalah mematikan lampu. Ada fungsi medisnya juga, karena agar lampu ini secara tidak langsung akan mengganggu ritme kerja jantung yang ada di dalam tubuh. Ketika ada cahaya, jantung itu tersebut akan menyerap, sehingga nanti jantung akan melakukan ritme, padahal harusnya jantung juga melakukan istirahat, sehingga bisa melakukan metabolisme. Yang keenam, ketika kita menguap, harus ditutup mulutnya. Selain nanti ada lalat atau ada hewan yang masuk, juga ini salah satu sunnah Nabi, dan menggunakan pakaian yang selanjutnya, ini adalah beberapa tata cara seorang muslim yang tidur, dan kita tahu bahwa tidur siang itu juga sangat berguna untuk kalangan usia. Untuk anak-anak, itu dianjurkan tidur sampai 8 jam. Untuk kita yang mulai dewasa bisa dalam waktu 6 jam. Karena kenapa? Nanti semakin tua, biasanya bertambah usianya, maka waktu tidurnya pun akan semakin berkurang. Jadi dimanfaatkan untuk tidur dalam jangka waktu 6 jam. 8-6 jam. Dan ada yang mengatakan bahwa ketika kita tidur siang, walaupun dalam waktu sebentar, itu akan membantu fungsi otak kita, fungsi pengetahuan kita. Bahkan tidur yang siang hanya 10 menit atau khairullah biasanya akan membantu performa kehidupan kita, kegiatan kita selama 2-4 jam. Selain itu, nah tadi ini adalah ada hubungannya tentang mematikan lampu. Seseorang yang masih memiliki sensitivitas saat tidur, ini ada kebisingan saat tidur dapat merusak kualitas tubuh. Maka diharapkan tidur itu dalam kondisi yang hening, sejuk, dan enak. Karena nanti akan mengganggu respon saraf juga endokrin. Dan dalam jangka waktu yang lama, ketika itu sering dilakukan, maka akan mengakibatkan rusaknya sistem kardiovaskuler yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita tidur dalam keadaan gelap, maka tubuh itu dapat menghasilkan hormon melatonin. Dan hormon ini akan menjadikan seseorang menjadi lebih muda dan memiliki kekebalan tubuh, serta mencegah nanti adanya paparan senyawa radikal bebas yang berbahaya di dalam tubuh. Jadi memang dianjurkan untuk mematikan lampu ketika mau tidur. Karena ada beberapa manfaatnya juga yang diteliti dalam kesehatan. Selanjutnya, itu adalah beberapa kegiatan yang dilakukan atau gambaran secara medis. Selanjutnya, kita sering mendengar bahwa ada perkataan yang mengatakan seperti ini. Naumus shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dambuhu maghfurun. Kita akan menggarisbawahi mengenai naumus shaim ibadatun, yaitu ketika tidurnya orang yang berpuasa adalah sesuatu ibadah. Apakah ini benar? Kita kalau memang seperti ini, puasa adalah ibadah, terus tidur juga ibadah, ya udah kita selama puasa tidur saja. Nah, itu apakah benar? Ada juga wasumtuhur, ketika diamnya orang berpuasa, dia membaca tasbih, dan doa orang-orang berpuasa itu diijabah, dan dosanya juga dimaafkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang kata ini. Tidak berarti ini benar, juga tidak berarti ini salah. Ada beberapa pandangan yang menyebutkan bahwa ketika seseorang tersebut melek, orang yang berpuasa shaim tersebut dia melek, tetapi dia tidak melakukan kegiatan ibadah, dia malah mengkhawatirkan untuk melakukan ghibah, melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membatalkan puasa, maka lebih baik dia adalah tidur.
Tidur adalah jawaban untuk orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri atas mulutnya, atas perbuatannya, atas pikirannya. Maka yang seperti ini adalah nilainya beribadah. Nah, tetapi ada juga kita tidur itu tidak boleh lama-lama juga. Karena apa? Ketika kita tidur dalam jangka waktu yang lama, kita tidak bisa melakukan ibadah yang lainnya, seperti misal sholat, baca Quran, bersedekah, dan sebagainya. Dan tidur itu juga bermanfaat untuk orang-orang yang berpuasa, karena dengan tidur bisa mengembalikan stamina seseorang yang berpuasa tersebut untuk melakukan ibadah yang lebih giat lagi. Nah, sesuai dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali menyebutkan bahwa sebagian dari tata krama puasa itu tidak boleh memperbanyak tidur di siang hari, sehingga seseorang hanya merasakan lapar dan haus saja dan merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian hatinya akan menjadi jernih. Makanya ketika kita sangat sayang sekali kalau puasa itu hanya tidur saja, karena memiliki dasar ya udah naum shaim ibadah gitu. Itu sangat sayang sekali. Tidak dianjurkan untuk memperbanyak tidur, tidak dianjurkan. Tapi untuk tidur boleh, tapi tidak boleh memperbanyak. Karena kalau dia memperbanyak tidur berarti dia puasanya ya hanya menahan lapar dan haus, tetapi tidak menambahkan ibadah-ibadah lainnya yang sangat diutamakan di dalam bulan suci Ramadan, bahkan dilipat gandakan pahala. Jadi sangat disayangkan ketika kita memperpanjang atau memperbanyak waktu tidur kita. Selain itu, nah ini yang tadi ya, tidurnya orang puasa ibadah, nafasnya adalah tasbih, diamnya adalah hikmah. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidur merupakan inti dari kelupaan, ya, dan tidur ini intinya adalah dia sebagai salah satu jalan untuk melakukan ibadah yang lainnya juga. Ini menurut Syekh Murtado Az-Zabidi. Jadi, begitu tidur itu memang ada beberapa sunnahnya di waktu-waktu tertentu. Tidur yang cukup itu juga penting untuk kesehatan kita berdasarkan beberapa hal. Dan dalam waktu puasa, tidur adalah ibadah, tapi semoga ibadah kita juga bisa diimbangi dengan ibadah-ibadah lainnya yang dilipat gandakan, tidak hanya dengan tidur saja. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai nanti bertemu di Ramadan tahun selanjutnya, dan paling dekat adalah bertemu pada 1 Syawal Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur dari saya pribadi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.